Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maratus Saada dari kelas 4B Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mengurai jawaban dari UAS metodologi dakwah. Baik, di sini yang pertama ada alur analisis sistem dakwah, di mana diagramnya itu terdiri dari identifikasi mad'u, pemetaan dan desain medan, kemudian perencanaan materi, media, dan metode, dan yang terakhir pelaksanaan mengenai tujuan respons. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus yang berhubungan dengan bimbingan konseling Islam, yaitu di sini ada Helmi. Ini merupakan nama samaran dari konseli atau mad'u. Kasusnya itu mengenai dia ini adalah karyawan baru di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Nah, Helmi mempunyai kepribadian introvert atau tertutup. Dia merasa kurang mampu dalam menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Nah, hal itu membuat dia merasa tidak nyaman dan berdampak menjadi malas dan tidak nyaman saat bekerja. Oke, masalah yang pertama itu mengenai identifikasi mad'u. Latar belakang konseli atau mad'u, Helmi adalah gadis berumur 22 tahun yang berasal dari Batam. Ia bekerja sudah lebih dari 1,5 tahun di sana. Akan tetapi perusahaan di tempatnya bekerja hampir bangkrut, sehingga ada pengurangan karyawan dan ia harus di PHK. Akhirnya, ia memilih merantau ke Jakarta dan menjadi karyawan baru di sana. Helmi memiliki kepribadian yang tertutup atau introvert, sehingga ia merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi di lingkungan yang baru. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman dan menyebabkan dirinya menjadi malas dan tidak semangat saat bekerja. Oke, bagian yang kedua yaitu pemetaan dan desain. Di sini bagian medannya atau lingkungan konseli. Lingkungan kerja Helmi di Jakarta sebenarnya baik-baik saja, karena di sana dominan wanita yang otomatis tuh mungkin merasa agak canggung ya untuk memulai bergabung dengan rekan baru. Begitupun dari Helminya sendiri, dia memberikan kesan yang kurang baik gitu terhadap rekan-rekan kerja barunya. Dia tidak menyapa atau sekadar senyum kepada rekan-rekannya, sehingga itu membuat rekannya merasa kalau dia ini tidak baik. Padahal ia bersikap seperti itu karena bingung bagaimana caranya untuk memulai pembicaraan atau memulai bergabung dengan rekan-rekannya. Kemudian perencanaan. Di sini ada materi. Nah, materi yang dilakukan pada sesi konseling kali ini yaitu melakukan 2 kali sesi konseling yang dilakukan oleh konselor dengan cara mengarahkan seluruhnya kepada konseli untuk menentukan penyelesaian solusi dari masalahnya. Kemudian medianya menggunakan yang sesi pertama menggunakan tatap muka bertemu langsung, dan yang sesi kedua menggunakan virtual lewat media Zoom. Kemudian untuk metodenya, seorang konselor menggunakan metode penguatan intermittent yang disepakati oleh perilaku kontrak tertulis. Metode intermittent ini dilakukan dengan cara memanipulasi dari perilaku tertutup yang dialami oleh Helmi. Jadi perilaku introvert yang dia idap itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi. Nah, cara menguranginya itu adalah dengan membiasakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti mulai berbaur dengan lingkungannya, atau setidaknya mulai menyapa dengan tersenyum ramah kepada rekan-rekan yang ditemuinya. Kemudian disepakati dengan perjanjian kontrak dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya yang saya sebutkan, ditulis lalu ditandatangani. Nah, dari situ bakal ada sistem reward dan punishment, di mana jika Helmi ini mampu
menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan kegiatan-kegiatannya sesuai apa yang ditulis, ia bisa memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Misalnya shopping setiap minggu. Kemudian jika ia gagal, maka ia harus menghukum dirinya seperti tidak shopping selama 1 bulan, seperti itu. Kemudian di sini ada pelaksanaan atau tujuan respons. Tentu saja tujuan dilakukannya kegiatan konseling ini adalah agar Helmi setidaknya meminimalisir perilaku tertutupnya itu, agar dia merasa nyaman dan tidak malas serta kembali semangat. Kemudian dengan metode penguatan intermittent, konselor memberikan manipulasi berupa perubahan perilaku yang dilakukan dengan beberapa kegiatan yang ditandatangani dalam kontrak yang tertulis. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama beberapa minggu oleh saudara Helmi dan kemudian lumayan banyak perubahan yang dialami konseli karena ia beneran melakukan kegiatan itu dengan tekad ingin berubah. Maka tujuan terlaksana dan konseli merasa bahagia. Yang kedua ada analisis SWOT kecenderungan gerakan dakwah di Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini terdapat 3 macam sudut pandang terhadap kecenderungan gerakan dakwah. Yang pertama ada segi konsep. Dapat dipahami bahwa antara dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan. Tersebarnya Islam sampai ke Indonesia oleh saudagar menjadi bukti bahwa setiap gerak langkah tentang kebenaran sudah terpatri apapun provinsinya. Juga diiringi dengan bentuk operasional masyarakat yang saling mendukung, apalagi ditambah dengan organisasi dakwah yang turut menyebarkan ajaran Islam. Kemudian segi potensi umat. Mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Islam, hampir 87%. Hal ini dapat menjadi kekuatan jika potensi, kualitas, dan partisipasi ini dapat digerakkan oleh berbagai organisasi yang ada, maka akan menjadi suatu kekuatan. Kemudian yang ketiga, segi peran organisasi dakwah. Semua organisasi dakwah dapat turut andil dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Seperti dari banyak bidang kan, ada bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Hal itu bisa juga menjadi alat untuk berdakwah. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Seperti belum adanya kerjasama yang baik antar organisasi, kemudian dai yang kurang kompeten, kegiatan dakwah juga belum menyentuh seluruh aspek kehidupan, peta dakwah belum jelas, ketidakprofesionalan manajemen dakwah, dan pengolahan sumber dana yang belum jelas. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Di sini peluangnya itu seperti adanya keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga kemajuan iptek. Nah, yang terakhir ada tantangan atau threat. Tantangan di sini yang pertama ada akses dari kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi serta dampak dari globalisasi. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi analisis gerakan dakwah Indonesia. Kemudian yang kedua dari pihak non-muslim, baik dalam maupun dari luar negeri dengan berbagai strateginya untuk menghalangi dakwah Islam. Kemudian yang ketiga ada persoalan kebangsaan yang memberi efek buruk bagi dakwah Islam. Kemudian di sini ada tahapan operasional metode dakwah reflektif pada DKI. Di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama ada refleksi perasaan. Refleksi perasaan ini keterampilan konselor untuk dapat menentukan perasaan konseling sebagai hasil dari pengamatan verbal dan non-verbal. Kemudian yang kedua ada refleksi pikiran.
Nah, setelah keterampilan konselor untuk memantulkan perasaan, selanjutnya diiringi dengan keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat konseli. Kemudian yang ketiga ada refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman ini setelah konselor memantulkan perasaan, kemudian dilanjut dengan memantulkan ide, pikiran, dan pendapat konseli. Kemudian yang terakhir ini, keterampilan konselor untuk merefleksikan pengalaman klien dari hasil pengamatan. Jadi, refleksi sebagai upaya konselor untuk memperoleh informasi klien, mulai dari perasaan, pikiran, dan pengalaman. Selanjutnya ada metode riset dakwah partisipatif, bimbingan konseling Islam, dan pengembangan masyarakat Islam. Di sini saya akan jelaskan metode riset dakwah partisipatif dari jurusan bimbingan konseling Islam dan pengembangan masyarakat Islam. Nah, metode riset dakwah partisipatif dalam bimbingan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu yang kehilangan arah agar dapat mengembalikan, menemukan, serta mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan metode riset dakwah partisipatif pengembangan masyarakat Islam merupakan kegiatan komunikatif mengenai sosial terapan yang memadukan kajian mengenai agama Islam dan teori sosial kemasyarakatan guna melakukan pembangunan masyarakat dengan tujuan mengatasi masalah sosial, menggali potensi, memberdayakan masyarakat, serta melakukan perubahan sosial menuju masyarakat yang dicita-citakan. Nah, kemudian yang terakhir ada makna dan pendapat dakwah wasatiyah. Di sini ada makna wasatiyah menurut Al-Quran dan Hadis. Nah, makna wasatiyah menurut Al-Quran, di sini dalam kalimat dan istilah Al-Quran, maknanya adalah keadaan paling adil, keadaan paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan paling moderat dari umat lainnya. Kemudian yang kedua, makna wasatiyah menurut hadis. Di sini ada 3. Yang pertama itu keadilan. Keadilan di sini maksudnya umat Islam adalah umat yang menempatkan sesuatunya sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Umat Islam ini menyikapi sesuatu sesuai dengan tempat, porsi, dan keadaannya. Kemudian yang kedua, posisi tengah penuh keberkahan. Di sini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena selalu berada di posisi tengah. Jadi antara kecenderungan ekstrim pada dunia dan akhirat, dia selalu berada di tengah-tengah sehingga melupakan dunia. Kemudian yang ketiga, posisi terbaik seperti harta terbaik adalah harta pertengahan. Hal ini menjelaskan anjuran moderasi Islam dalam mengeluarkan zakat, misalnya. Bahwa dalam mengeluarkan zakat, harta yang dikeluarkan adalah harta yang pertengahan. Jadi tidak harta yang paling mewah, tidak juga harta yang paling murah. Nah, kemudian di sini ada pendapat wasatiyah menurut ulama salaf klasik dan ulama khalaf kontemporer. Nah, menurut ulama salaf di sini ada Tubari. Nah, beliau berpendapat bahwa umat Islam yang wasatiyah adalah umat Islam yang moderat karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka atau Islam bukanlah kelompok yang ekstrim, yang berlebihan seperti Nasrani, bukan juga seperti bebas dan lalai seperti kaum Yahudi,
yang bisa mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendustai Tuhan, dan kafir kepada Tuhannya. Akan tetapi, umat Islam ini adalah umat pertengahan yang seimbang dalam agama. Maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat yang moderat. Kemudian menurut ulama khalaf kontemporer di sini ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Menurut beliau, wasatiyah bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi budaya negeri-negeri tertentu, mazhab-mazhab tertentu, jamaah tertentu, atau zaman tertentu. Namun moderasi Islam adalah hakikat ajaran Islam pertama kali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum dicemari oleh kotoran pemikiran, dicampuri oleh tambahan bid'ah, dipengaruhi perbedaan antar pendapat umat, diterpa oleh pandangan arah-arah dan sekte-sekte Islam, dan diwarnai oleh ideologi asing. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.